Orang-orang dewasa itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dalam dunia kerja, lu pasti kalau ngasih kerjaan atau mempercayakan suatu hal, pasti bukan ke orang-orang yang memiliki sifat kanak-kanak. Pasti mereka yang memiliki sifat kedewasaan yang lu pilih. Dulu, banyak masyarakat kuno sering dianggap dewasa ketika mereka bisa berburu atau melindungi sukunya, atau mereka yang sudah menikah dan membangun rumah tangga. Di suku Masai di Afrika, misalnya seorang laki-laki harus melewati sebuah ritual berbahaya untuk diakui sebagai pria dewasa. Di Jepang, zaman dahulu, anak laki-laki melakukan genpuku atau ritual transisi menuju kedewasaan dengan mengganti nama dan pakaian mereka. Zaman boleh berubah, tapi ada satu hal yang sama. Menjadi dewasa itu bukan sekedar angka atau umur. Oke, selamat datang di Api Mendidih. Topik materi kali ini, kita akan membahas soal kedewasaan. Kalau lu mikir bahwa orang yang punya usia jauh lebih tua dari kita, bahkan beda generasi, itu kamu anggap dewasa, kamu sebenarnya salah paham. Dewasa itu bukan soal umur 20, 30, atau bahkan 40 atau 50. Atau bisa cari uang sendiri itu dianggap dewasa. Itu salah besar. Dewasa adalah soal cara kita berpikir, cara kamu mengatur emosi, cara kamu bertanggung jawab, cara kamu menanggapi hidup yang kadang memang seringkali tidak adil, serta caramu menimbangkan sebuah pengalaman hidupmu atau pengalaman hidup orang lain. Maka tak jarang orang-orang dewasa ini percaya menjadi penasihat. Zaman dahulu, para imam, nabi, rasul, mereka menjadi penasihat spiritual para raja. Dan kita tahu, raja itu adalah sosok yang berkuasa, namun mereka tunduk kepada penasihat pribadi mereka. Dewasa itu bukan tentang menjadi serius terus-menerus, tapi tentang tahu kapan lo harus bermain dan kapan lo harus bertanggung jawab. Atau istilahnya lo tahu tempat dan kondisi. Setelah kita tahu definisi dari kedewasaan itu sendiri, bahwa dewasa adalah cara kita berpikir dan mempertimbangkan. Lalu, apa pentingnya sebuah kedewasaan? Ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap buah atau output dari sikap kita dalam menyikapi sebuah masalah. Karena dunia ini nggak akan selalu ramah, kamu pasti akan dikecewakan, dikhianati, gagal. Dan di saat itu semua terjadi, kamu butuh yang namanya sebuah kedewasaan. Sehingga kamu gak gampang hancur, gak gampang nyerah, dan gak gampang nyalahkan semua hal yang ada di luar dirimu. Tapi kamu memiliki sebuah pengertian. Contoh aja gini, saat rumahmu dilempari api, maka fokusmu adalah untuk memadamkan apinya kan? Dan bukan malah mengejar siapa yang melempar apinya. Sama seperti itu, saat kita merasa tersinggung, fokus kita yaitu tenangkan hati kita terlebih dahulu. Bukan malah menyalahkan atau mengejar siapa yang melempar apinya. Begitulah cara seorang dewasa menyikapi sebuah masalah. Kalau kamu mencari siapa yang melempari apinya, maka kamu masih belum bisa dikatakan dewasa. Setelah kita tahu apa itu kedewasaan dan kenapa kedewasaan itu sangat penting bagi setiap orang, lantas ciri-ciri seperti apakah orang-orang yang dikatakan dewasa? Yang pertama adalah bertanggung jawab tanpa alasan. Orang-orang dewasa, mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka tanpa alasan. Dan kalau mereka salah, mereka siap menerima akibatnya. Karena itulah yang ia pilih dan bukan menyalahkan keadaan sekitar. Yang kedua adalah penguasaan diri atau self-control. Mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara, kapan harus ambil tindakan karena mereka memiliki pertimbangan yang matang. Yang ketiga adalah tahu prioritas dan berani berkata tidak. Mereka tahu apa yang menjadi prioritas mereka, kapan mereka harus bekerja, dan kapan waktunya untuk bersantai-santai serta bermain-main. Karena ada tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Dan jika tidak penting baginya, maka mereka tidak sungkan untuk mengatakan tidak.
Yang keempat, memaafkan tapi belajar. Mereka tidak menyimpan dendam, tapi mereka belajar dari keadaan itu untuk meningkatkan pertimbangan serta kesadaran mereka. Yang terakhir, mereka mandiri secara emosi. Mereka tidak bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga, karena ia tahu bahwa dirinya berharga. Lantas, bagaimana cara kita menjadi sosok pribadi yang dewasa dan dapat diandalkan? Dewasa itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi ada sebuah proses yang harus dialami seseorang untuk menjadi pribadi yang dewasa, di mana itu berupa pengalaman-pengalaman yang membuat kita belajar sesuatu atas pengalaman itu untuk tetap maju dan tidak berhenti. Mungkin itu ketika kamu dikecewakan, tapi kamu lebih memilih untuk memperbaiki diri. Atau mungkin kamu ditinggalkan, tapi kamu tidak merendahkan dirimu untuk dikejar. Atau mungkin bahkan ketika kamu harus bekerja lebih giat di saat yang lain pada santai-santai, karena lu memiliki tanggung jawab atas orang-orang yang harus lu hidupi. Kedewasaan itu dibentuk oleh pengalaman, bukan hanya teori. Kamu tidak bisa belajar jadi dewasa hanya dari kata-kata saja, tapi dari pertimbanganmu serta pengalaman hidupmu yang kamu olah dan kamu renungkan, sehingga ini membentuk sebuah bahan pertimbangan serta pembelajaran. Ini saya sebut sebagai pembelajaran ilahi, karena proses dan cara belajarnya memang tak berwujud serta dalam dan misteri. Dan ingatlah pada poin pertama, yaitu tentang tanggung jawab. Itu adalah output atau buah yang dihasilkan dari sebuah kedewasaan, karena orang dewasa dilihat dari tanggung jawabnya. Jadi, selama kamu masih terus hidup dan bertumbuh, jadilah pembelajar sejati dalam kehidupan. Mau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas itu, dan mau menatap hidup dengan keberanian. Maka, kamu sudah ada di jalur yang benar. Tinggal kamu olah pengalaman hidupmu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa tinggalkan like serta subscribe kalian untuk mensupport channel ini. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar memperoleh manfaat yang sama. Akhir kata, terima kasih.